Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Zidan Nasution dari kelompok 7, dan pada kesempatan kali ini saya merangkap menjadi moderator untuk kelompok saya sendiri, yang mana makalahnya berjudul Saddu Al-Jariyah. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu Septianja Suhana Sinaga dan Doni Akbar. Berhubung teman kami Doni Akbar tidak dapat hadir di prom presentasi ini, jadi tidak bisa ikut presentasi pada kesempatan kali ini. Langsung saja, untuk materi yang pertama sampai ketiga akan disampaikan oleh Septianja Suhana Sinaga. Kepada Septianja, dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian Saddu Al-Jariyah. Saddu Jara'i berasal dari kata sad dan jara'i. Sad artinya menutup atau menyumbat, sedangkan jara'i artinya pengantara. Pengertian jara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun, mengartikan sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Sedangkan Ibnu Taimiyah memaknai jara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Materi kedua yaitu tentang kedudukan Saddu Al-Jariyah. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan Saddu Jariyah menyatakan, segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyat dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram. Ditempatkannya Al-Jariyah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena wasilah sebagai perbuatan pendahuluan, maka ia menjadi petunjuk atau dalil bahwa wasilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syarat terhadap perbuatan pokoknya. Saddu Jariyah mempunyai dasar dari Al-Quran. Sedangkan dasar-dasar Saddu Jariyah dari Sunnah adalah: 1. Nabi melarang membunuh orang munafik, karena membunuh orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabatnya. 2. Nabi melarang kreditor untuk menerima hadiah dari debitor, karena cara demikian bisa mengarahkan kepada riba atau untuk ikhtiyat. 3. Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang dan ditangguhkan sampai selesai perang, karena dikhawatirkan tentara-tentara lari bergabung bersama musuh. 4. Nabi melarang melakukan penimbunan, karena penimbunan bisa mengakibatkan kesulitan manusia. 5. Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hashim menerima bagian dari zakat, agar tidak menimbulkan fitnah bahwa Nabi memperkaya diri dan keluarganya dari zakat. Materi ketiga yaitu tentang ketentuan dalam Saddu Jariyah. Untuk menetapkan hukum jalan atau sarana yang mengharamkan kepada tujuan perlu diperhatikan, yaitu 1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang, dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan. 2. Niat atau motif. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya pun haram. 3. Akibat dari suatu perbuatan, yaitu jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh. Dalam hal ini di dasar
pemikiran hukumnya bagi ulama adalah bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi, yaitu satu sisi yang mendorong untuk berbuat, dua sasaran atau tujuan yang menjadi natijah atau kesimpulan dari perbuatan itu. Menurut natijahnya perbuatan itu ada dua bentuk, yaitu satu natijahnya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya. Dua, natijahnya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk dan karenanya dilarang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Adapun materi yang keempat yaitu pengelompokan saddu zari'ah. Zari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi. Dari segi akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim berbagi zari'ah menjadi 4, yaitu yang pertama zari'ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Yang kedua, zari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah atau boleh, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik yang disengaja seperti nikah muhalil atau tidak sengaja seperti mencaci sesembahan agama lain. Yang ketiga, zari'ah yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Yang keempat, zari'ah yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishaq al-Syatibi membagi zari'ah menjadi 4 macam. Yang pertama, zari'ah yang membawa kerusakan secara pasti. Yang kedua, zari'ah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Yang ketiga, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Yang keempat, perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu perbedaan pendapat ulama tentang saddu zari'ah. Hal ini terkait dengan moral di tengah masyarakat, sehingga penetapan hukum yang berprinsip saddu al-zari'ah merupakan antisipasi terhadap berbagai kegiatan yang bersifat amoral di masyarakat. Karena dalam prinsip saddu al-zari'ah tidak hanya terpaku pada hukum dasar suatu perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan motif-motif yang melatar belakangi perbuatan serta akibat yang akan ditimbulkannya. Sedangkan menurut Hanafiyah, jual beli seperti itu fasid atau rusak, bukan karena atas dasar saddus zari'ah, tetapi atas dasar bahwa pihak penjual tidak sah membeli barang itu kembali sebelum pihak pembeli melunasi barang tersebut. Menurut kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu hukumnya sah selama syarat dan hukumnya telah dipenuhi. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyinya di balik yang lahirnya dari kedua belah pihak karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh pada sahnya akad jual beli. Perbedaan sisi pandang ini menimbulkan perbedaan tentang penerimaan dalil. Saddu zari'ah Malikiyah mengukur sah atau tidaknya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan niat, tujuan, dan akibat dari perbuatan itu sendiri. Sementara Hanafiyah dan Syafi'iyah hanya memandang akadnya. Jika sesuai dengan rukun dan syarat, maka itu sah. Sedangkan niat tersembunyi dikembalikan kepada Allah.
Menurut Imam Asy-Syatibi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang. Yang pertama itu perbuatan yang sebenarnya hukumnya boleh, tetapi mengandung kerusakan. Yang kedua, kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan. Yang ketiga, perbuatan yang dibolehkan syarah mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya. Adapun materi yang keenam yaitu saddu zari'ah dalam muamalah. Saddu zari'ah dalam muamalah dapat dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim dalam berniaga. Saddu zari'ah mengisyaratkan akad dalam setiap bertransaksi. Dalam transaksi ekonomi, akad sangatlah penting dan menentukan sah tidaknya sebuah transaksi berawal dari sah atau tidaknya suatu akad. Akad akan sah manakala terpenuhi syarat dan rukunnya. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Surah Al-Maidah ayat 1. Adapun rukun akad yang harus terpenuhi sebelum bertransaksi adalah yang pertama itu kesepakatan atau sikhat, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam sebuah transaksi, baik membeli, menjual, meminjam, dan sebagainya. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau al-akid ain, yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi baik sebagai penjual atau pembeli, meminjam atau yang memberi pinjaman. Yang ketiga, objek akad atau al-maqud alaihi, yaitu barang yang dijadikan objek transaksi atau jual beli. Dan yang keempat, tujuan akad atau al-maudu al-akad, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam bertransaksi tersebut. Jika dalam jual beli ditandai dengan perpindahan kepemilikan dari penjual kembali kepada pembeli. Alhamdulillah, diskusi kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih saya ucapkan kepada pemakala dan para audiens sekalian karena telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili pemakala memohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Baiklah, marilah kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.